Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 19. Rudi kembali tertawa. Sehebat apa selingkuhanmu itu? Apa uangnya banyak, sampai kamu ingin meninggalkan aku? Padahal kamu juga sama busuknya denganku. Kamu juga selingkuh, kenapa begitu menyudutkan perbuatanku? Bukankah kita sama-sama kotor? Terserah apa katamu, aku hanya ingin bercerai. Lina sudah tak mau berdebat. Oke, mari kita bercerai. Aku pastikan hidupmu tidak akan tenang, ancam Rudi murka. Setelah mengatakan hal itu, Rudi langsung pergi keluar dari kamar. Lelaki itu bahkan tidak berpamitan kepada orang tua Lina. Lina terduduk di atas ranjangnya. Ia masih syok dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Bagaimana bisa ia mengalami masalah yang begitu rumit? Lina, apa kalian masih tetap bertengkar? Ibu tiba-tiba masuk, lewat pintu kamar yang terbuka. Ia duduk di samping Lina yang terlihat lemas. Ibu tolong jangan mencampuri urusanku. Biarkan aku dan Rudi yang memutuskannya, ucap Lina. Ibu tidak percaya putrinya tetap keras kepala. Kamu ini kenapa tidak bisa mengalah sedikit? Kamu itu sedang hamil. Kamu mau melahirkan anak tanpa suami? Bagaimana nasib anakmu nanti? Ibu jangan khawatir. Aku yang mengandungnya, aku juga yang akan bertanggung jawab atas kehidupan anakku kelak. Tanpa seorang suami pun, aku akan tetap bisa membesarkan anakku. 3 bulan kemudian, Lina memasukkan barang-barangnya ke dalam koper. Ia memutuskan untuk pergi lagi dari tanah kelahirannya, setelah berhasil mendapatkan akta cerai dari pengadilan. Butuh waktu dan perjuangan yang cukup melelahkan, hingga akhirnya Lina resmi menyandang status janda. 3 bulan sudah, ia sibuk bolak-balik ke pengadilan, untuk mengurus gugatan cerainya. Ada banyak hambatan yang ia hadapi. Salah satunya, kemarahan dari pihak keluarga sang mertua. Mereka menganggap, Lina wanita tak tahu diri, dan tak tahu diuntung. Rudi yang sebaik itu, bisa ia sia-siakan demi lelaki lain. Ya, sepertinya Rudi sudah menceritakan, bahwa Lina berselingkuh dengan seseorang. Bahkan ibu mertuanya juga tahu, kalau anak yang dikandungnya bukan anak Rudi. Menyesal aku membiarkan Rudi menikahi wanita sepertimu. Sudah diperlakukan seperti ratu, tapi berani selingkuh di belakang. Seharusnya, kamu kembalikan semua uang yang pernah Rudi berikan padamu. Selama ini, kamu terlalu hidup enak dan nyaman dari hasil kerja keras putraku. Semoga saja kamu hidup miskin dan menderita sampai mati. Jangan harap kamu bisa tinggal dengan nyaman di kota ini. Kamu harus membayarnya. Bukan hanya kamu, tapi juga keluargamu. Kalian harus diingatkan lagi, bagaimana rasanya hidup menderita seperti pengemis. Supaya kalian sadar, kalau perbuatan kalian itu sangat membuat kami sakit hati. Dasar wanita murahan. Lina tak mau menanggapi sumpah serapah dan hinaan mereka. Ia dicap selingkuh juga tetap diam. Bahkan, saat kedua orang tuanya juga menanyakan kebenaran akan hal itu, Lina tetap diam. Ia tak ada niat untuk membalas Rudi dengan menceritakan keburukan mantan suaminya. Ia menganggap bahwa keputusannya untuk menutupi perilaku Rudi adalah bentuk terima kasihnya atas kebaikan yang pernah Rudi berikan kepada dia dan keluarganya. Kini, semua orang memusuhinya. Baik orang tua dan adiknya, sama-sama kecewa akan keputusannya. Mereka menganggap Lina yang bersalah. Tak hanya sampai di situ beratnya kehidupan Lina. Ia kesulitan mencari pekerjaan. Seakan seluruh perusahaan di kotanya sudah melabelinya buruk. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya bekerja. Belum lagi, semua harta yang didapatkan selama pernikahan, Rudi tak mau membagikannya. Rumah pertama mereka sudah dijual. Hanya ada beberapa koleksi perhiasan yang Lina simpan. Dan itu ia gunakan untuk hidup sehari-hari dan mengurus proses perceraian. Ia rasa, jika tetap memaksa untuk bertahan di sana, kemungkinannya hanya ada dua, mati bunuh diri, atau masuk rumah sakit jiwa. Keluarganya sama sekali tidak memberi dukungan. Apalagi kondisinya yang sedang hamil, perutnya juga semakin membesar.
Ia tidak tahan untuk mendengarkan perkataan jelek yang keluar dari mulut mereka. Heran, kenapa aku bisa melahirkan anak bodoh sepertimu? Benar-benar menyusahkan diri sendiri, memalukan keluarga. Lina mengemasi barangnya, sembari mendengarkan perkataan buruk ibunya. Ia tahu, ibunya sedang berdiri di depan pintu kamarnya. Cobalah hubungi Rudi lagi, atau temui mertuamu. Bahkan kalau perlu, kamu berlutut memohon ampunan, supaya mereka tidak marah kepadamu. Bukan hanya kamu saja yang terkena imbasnya, akibat perceraianmu. Kami juga, Lina. Usaha kami juga ikut kena imbasnya. Kamu tidak kasihan dengan orang tuamu? Juga dengan karyawan yang bekerja dengan ayahmu? Kenapa jadi anak egois sekali? Lina sudah selesai berkemas. Hanya perlu satu koper untuk menampung barang-barangnya. Ia memang tak membawa apapun dari rumah lamanya, maupun rumah barunya. Yang ia punya, hanya pakaian sisa di rumah orang tuanya. Ibu, setelah aku pergi, semoga kehidupan kalian bisa lebih baik. Maafkan Lina, yang belum bisa menjadi anak yang berbakti. Setidaknya dengan begini, Lina tidak lagi merepotkan bapak dan ibu. Ucap Lina, saat hendak melangkah keluar kamarnya. Ibu membuang muka, tak sudi memandang wajah putrinya sendiri. Senang sekali kamu menghancurkan kebahagiaan orang lain. Bahkan, mungkin kuliah adikmu bisa terganggu, gara-gara masalahmu. Lina menunduk. Ia memang sangat merasa bersalah terhadap keluarganya. Iya, ibu. Maafkan aku. Sekarang, memang aku tidak bisa lagi memberikan uang kepada ibu dan Rama. Tapi, nanti kalau aku sudah dapat pekerjaan, aku akan membantu semampuku. Ibu terkekeh. Memangnya ada perusahaan yang mau menerimamu? Sudah janda, sedang hamil pula. Zaman sekarang, perusahaan mencari wanita-wanita yang masih muda dan lajang. Bodoh kamu, meninggalkan lelaki yang sudah mapan. Ucapan seperti itu sudah berulang kali Lina dengar. Ibunya tak ada henti mengagung-agungkan lelaki yang menjadi mantan suaminya. Sekali lagi maafkan Lina, Bu. Lina pamit mau pergi dulu. Lina mengulurkan tangannya mencoba bersalaman. Akan tetapi, ibunya tak mau meraih tangannya. Ibunya seakan tak peduli, ia mau pergi atau tidak. Lina mengulaskan senyum. Lina pergi dulu, Bu. Semoga ibu dan bapak selalu sehat. Lina melewati ibunya, yang tidak mau ia pamiti. Di luar rumah, ada ayahnya. Berbeda dengan sikap ibunya, bapak mau bersalaman dengannya. Bahkan mau memeluknya dengan lembut. Hati-hati di tempatmu yang baru nanti, kamu harus kuat. Begitu pesan yang bapak sampaikan. Bukan hanya itu, bapak menyelipkan sebuah amplop ke dalam saku jaket yang Lina kenakan. Lina terkejut, ayahnya bisa sepeduli itu padanya. Ia kira, ayahnya juga sangat membenci dirinya seperti ibu. Tapi, di balik sikap ayah yang diam, masih ada perhatian yang ia berikan. Lina hendak berterima kasih, namun bapak memberi kode, agar Lina tak melakukannya. Mungkin bapak takut, jika ibu mengetahuinya dan tidak menyukainya. Lina kembali berjalan melewati ayahnya. Di depan, sudah ada taksi yang menunggunya. Dari depan pintu gerbang utama, Lina membalikkan badan. Ia melihat rumahnya, tempat ia lahir dan dibesarkan. Tiba-tiba air matanya jatuh, seakan ia tak akan lagi bisa menginjakkan kaki lagi di rumah itu. Mau pergi kemana kita, Bu? Tanya sopir taksi saat Lina masuk ke dalam. Antar aku ke stasiun. Sementara itu di tempat Rian dan Dara. Sayang, kenapa ada mobil pengangkut barang di depan rumah Lina ya? Tanya Dara heran. Ia sedang menyirami tanaman, sembari mencuri-curi pandang ke rumah sebelah. Trian yang sejak tadi sibuk mencuci mobilnya. Menghentikan sejenak pekerjaannya, ia ikut memperhatikan rumah Lina. Sudah 3 bulan lamanya, tak ada aktivitas apapun di rumah itu. Baik Rudi maupun Lina, tidak ada yang mendatangi rumah itu. Trian juga tidak tahu kabar hubungan suami istri itu. Setelah Lina ia antar pulang ke rumah orang tuanya. Ia penasaran melihat orang-orang. Sepertinya sibuk memindahkan barang dari dalam rumah Lina ke mobil pengangkut itu. Di depan rumah Lina, kok dipasang pelang rumah dijual?
Apa mereka benar-benar bercerai? Kok bisa? Dara si Ratu kepo, sampai mendekat sebentar, untuk mengintip ke depan rumah tetangganya itu. Ia heran saja, bagaimana bisa Lina mudah memutuskan untuk bercerai, hanya karena pertengkaran yang terjadi sekali. Sayang, kamu tahu bagaimana kabar Lina sekarang? Tanya Dara penasaran. Trian menghela napas panjang. Mana aku tahu, Dara? Aku saja tidak punya nomor teleponnya. Bukannya kamu yang punya? Jawabnya dengan nada kesal. Ia melanjutkan untuk mencuci mobilnya. Ya, aku memang punya. Tapi tidak pernah menyambung saat dihubungi. Siapa tahu kan kamu lebih tahu. Dara seperti sedang memancing-mancing. Kamu pikir aku pengangguran? Gerutu Trian jengkol. Bukan tidak memikirkan, atau tidak mau tahu. Tanpa ia kehendaki juga, otaknya selalu dipenuhi oleh Lina. Ia ingin sekali mengetahui kabar wanita itu. Akan tetapi, rasanya tidak etis, apalagi mereka tidak ada hubungan apa-apa. Hal yang bisa dilakukannya setiap hari, hanya memantau rumah di sampingnya. Ia berharap sesekali, bisa bertemu dengan Lina. Namun, rumah itu selalu kosong hari demi hari. Kompleks perumahan yang agak ramai, kini kembali lagi menjadi sunyi. Rumah mereka akan kembali menjadi satu-satunya tempat berpenghuni di gang itu. Kenapa suami palsuku ini sangat perhatian? Aku jadi merasa tidak enak hati. Ucap Dara, sembari senyum-senyum ke arah Trian, yang duduk di sampingnya. Ia duduk sembari menikmati jajanan onde-onde mini, yang dibelinya di depan rumah sakit. Bukannya sudah biasa begini. Trian hanya menjawab dengan ekspresi yang datar. Yah, aku tidak pernah menyangka. Kamu bisa bertahan 5 tahun lebih, sebagai suami pura-pura. Terima kasih untuk waktumu selama ini, ucap Dara. Apa perlu berterima kasih? Aku melakukannya karena ayahmu yang membayarku. Bukankah kamu selalu mengingatkan, kalau aku ini lelaki bayaran? Sindir Trian. Selama ini, terkadang Dara memperlakukannya secara keterlaluan. Wanita itu menganggapnya wajar, karena Trian telah mendapatkan bayaran yang setimpal. Tapi, hari ini Dara terlihat berbeda. Hari ini, Dara ditemani Trian, periksa kesehatan di dokter kandungan. Biasanya Dara malas untuk melakukannya. Berhubung itu untuk kebaikannya sendiri, ia dengan senang hati melakukannya. Tentu juga karena ada Trian yang menemani. Ada berita gembira untuk Dara, istri rival akhirnya mengajukan gugatan perceraian. Tinggal menunggu proses mereka berpisah. Dara sudah menantikannya begitu lama, akhirnya ia akan segera bersanding dengan rival. Kalau rival sudah bercerai, kita juga akan bercerai. Apa kamu sedih? Tanya Dara. Trian sedikit menyeringai. Justru aku sangat menantikannya. Selama ini, Trian memperlakukan Dara dengan baik, sekedar menjalankan kewajibannya. Terlepas dari itu, selama 5 tahun, perasaannya tidak pernah berubah. Ia tidak pernah tertarik dengan Dara. Justru rasa cinta itu kembali muncul, saat bertemu kembali dengan Lina, setelah terpisah 10 tahun lamanya. Jangan beritahukan hal ini kepada ayahku. Sebenarnya, aku sudah menyiapkan sesuatu untukmu, saat nanti kita bercerai, ucap Dara. Trian mengernyitkan dahi. Ia tak tahu apalagi yang wanita itu rencanakan. Biasanya bukan membuatnya lebih baik, tapi justru membuatnya lebih buruk. Apa itu? Tanya Trian penasaran. Dara menunjukkan senyuman lebar. Aku sudah mengalihkan tabunganku di bank luar negeri atas namamu. Pokoknya, jumlahnya cukup banyak untuk membuatmu senang. Nanti data-datanya bisa kamu minta di pengacaraku setelah kita bercerai. Itu sebagai bentuk rasa terima kasihku selama ini. Trian hanya tersenyum. Dara yang sering menyusahkannya, memang terkadang bisa bersikap menyenangkan. Apa ini? Dara terheran-heran dengan bungkusan makanan yang sejak tadi dipegangnya. Setelah menghabiskan onde-onde mininya, ia berniat untuk membuang bungkusan itu ke tempat sampah. Ia urung melakukannya saat melihat tulisan di kertas bungkusan itu. Dara membulatkan matanya, mencermati tulisan pada kertas itu. Tertera nama instansi rumah sakit yang kini menjadi tempatnya periksa kesehatan.
Jelas, itu adalah surat keterangan hasil pemeriksaan pasien. Ada nama Rudi di sana. Alamatnya juga sama. Ini milik Rudi suaminya Lina. Gumam Dara. Sudah cukup lama, ia tidak mendengar kabar mereka. Apalagi terakhir kali, melihat rumah tetangganya itu ternyata sudah dijual. Trian yang penasaran, ikut melihat apa yang Dara tunjukkan. Benar saja, itu adalah kertas yang menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan. Di sana tertulis, jika Rudi mengalami azoospermia. Trian sampai tertegun melihatnya. Artinya Rudi mandul kan? Apa mereka berselisih karena ini? Tapi, kenapa hasil pemeriksaan sepenting ini bisa berakhir menjadi bungkus makanan seperti ini? Apa ini sengaja dibuang? Atau memang tidak sengaja terbuang? Apa aku perlu menyimpannya? Kira-kira, apa Lina sudah tahu ya? Begitu banyak pertanyaan yang terbesit di pikiran Dara. Baru kali ini ia benar-benar penasaran dengan orang lain, sampai sejauh itu. Biar aku yang menyimpannya. Ucap Trian, seraya merebut kertas itu dari tangan Dara. Ia segera memasukkannya ke dalam saku celana. Bukan sesuatu yang mudah. Untuk memulai hidup baru di tempat asing, tanpa kerabat maupun sanak saudara. Apalagi dalam kondisi janda dan hamil pula. Akan tetapi, Lina membuktikan dirinya, sanggup dan kuat menjalani hidup. Lina nekat merantau ke ibu kota sendirian, dengan bekal seadanya. Mencari pekerjaan dalam kondisi hamil, merupakan sesuatu yang mustahil. Perusahaan tidak akan mau mengambil resiko, karyawannya mengambil cuti untuk melahirkan. Awalnya Lina juga bingung, untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya. Dan nasib anak yang kelak akan dilahirkan. Tinggal di sebuah kontrakan sangat sederhana. Di sana ia memikirkan pekerjaan, yang mungkin dilakukan hanya dari rumah. Berbekal pengalaman kerjanya dulu sebelum menikah, sebagai salah satu staf bagian pemasaran. Lina mengambil gebrakan baru, mengambil pekerjaan sebagai social media marketing. Bermodalkan ponsel, laptop, dan kuota. Ia sangat tekun, mempromosikan produk-produk secara online. Dengan rancangan iklan yang menarik. Dari sana, semakin banyak pemilik usaha yang tertarik untuk menggunakan jasanya. Lina tak perlu memiliki kantor. Cukup berbahan di depan laptop dan ponselnya, uang akan datang sendiri. Meskipun hasilnya tak cukup banyak, setidaknya bisa membuatnya bertahan di ibu kota. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Akhirnya tiba, saatnya Lina melahirkan. Untunglah, ada ibu pemilik kontrakan yang berbaik hati. Mendampingi kelahiran anaknya. Lina melahirkan seorang bayi laki-laki, yang sangat lucu dan menggemaskan. Bayi itu ia beri nama, Janu, yang artinya kekuatan hidup. Lina selalu takjub, memandangi mata bening putranya. Satu-satunya keluarga yang masih ada bersamanya. Demi putranya, ia kembali memiliki kekuatan untuk tetap hidup. Ia berjanji akan bekerja keras, agar mereka berdua bisa bahagia. Bersambung.